Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadhani dengan NIM 2407100029. Saya dari kelas A1. Baiklah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan proses perubahan Merah Silu menjadi Sultan Malikus Saleh. Sebelum itu, kalian tahu nggak siapa sih Merah Silu itu? Jadi, Merah Silu adalah seorang pemimpin lokal di wilayah yang kemudian menjadi Kesultanan Samudra Pasai. Ia mengalami perubahan besar ketika memeluk Islam setelah bertemu dengan ulama dari dunia Islam. Setelah masuk Islam, ia mengganti namanya menjadi Sultan Malikus Saleh dan menjadi pendiri serta Sultan pertama Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-13. Kesultanan Islam, wilayah Samudra Pasai merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Islam mulai masuk ke wilayah ini melalui jalur perdagangan, terutama dari Gujarat, Persia, dan Arab. Penyebaran Islam semakin kuat dengan kedatangan para ulama yang membawa ajaran Islam ke penduduk setempat. Apa aja sih faktor-faktor perubahan ketika Merah Silu menjadi Sultan Malikus Saleh? Ketika Merah Silu menjadi Sultan Malikus Saleh, jadi faktor yang pertama yaitu pengaruh Islam. Merah Silu menerima Islam setelah bertemu dengan para ulama yang berdakwah di wilayah tersebut. Lalu faktor yang kedua yaitu karena dukungan pedagang muslim. Islam berkembang pesat karena hubungan dagang dengan pedagang muslim yang membawa ajaran Islam bersama dengan barang dagangan mereka. Lalu, yang ketiga, legitimasi kekuasaan. Mengadopsi Islam memperkuat posisi politik Merah Silu dan menarik dukungan dari komunitas muslim yang semakin besar di wilayah itu. Lalu yang keempat, peran ulama. Ulama seperti Syekh Islam berperan dalam membimbing Merah Silu dalam memahami ajaran Islam dan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu, dampaknya apa sih ketika Merah Silu menjadi Sultan Malikus Saleh terhadap Kesultanan Samudra Pasai? Dampaknya yang pertama yaitu Samudra Pasai menjadi kesultanan Islam pertama di Nusantara dan pusat penyebaran Islam di kawasan tersebut. Lalu dampak yang kedua yaitu kesultanan berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan emas, menarik para pedagang dari Arab, Cina, dan India. Lalu yang ketiga, Samudra Pasai menjadi pusat dakwah yang menyebarkan Islam di daerah lain seperti Sumatera, Jawa, hingga ke Semenanjung Malaya. Lalu dampak yang keempat yaitu Kesultanan mengadopsi hukum Islam dalam sistem pemerintahannya, termasuk penggunaan syariat Islam dalam hukum dan administrasi. Transformasi Merah Silu menjadi Sultan Malikus Saleh tidak hanya mengubah sejarah pribadinya, tetapi juga membentuk awal perkembangan Islam di Nusantara dan memberikan pengaruh besar terhadap jalannya sejarah di wilayah tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah informasi kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.